Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Suka-Suka. Selamat datang di channel kami. Teman-teman sekalian, ini kami persiapan untuk melanjutkan perjalanan dari Menanga, kemudian Menanga ke Kupang, transit di Pelabuhan Wulandoni di Lembata, ujung bagian barat. Jadi dari Pelabuhan Menanga ini kami menggunakan KM Sabuk Nusantara 55 menuju ke Wulandoni, lanjut ke Kupang. Jadi berangkat habis Jumat tanggal 5 Juli 2024 dan sampai di Kupang tanggal 6 Juli 2024 sekitar jam 10 WITA. Tol laut dari menghubungkan kepulauan-kepulauan yang ada di Flores Timur, NTT khususnya Flores Timur. Masya Allah, mempermudah akomodasi. Tiketnya 30.000 per orang. Kalau naik ferry dari Waibalun ke Kupang, tiketnya 125. Kalau yang naik ini tiketnya 30.000, jadi jauh lebih murah. Nah, kita di Pelabuhan Menanga bersama keluarga. Ini ada Khaira, Pak Sulaiman, ini Hafid. Insya Allah jadi Panglima TNI masa depan ya. Siap. Jadi Panglima TNI ya. Siap Pak De. Panglima TNI siap menggantikan Paman Alif. Ya. Jadi Paman Alif, saya siap mengikuti jejak Paman. Siap angkat senjata. KM Rahmat Solor. Kapal ini dia dari Larantuka. Pagi dari Lamakera, kemudian Gorang, Kabuta, Menanga, Lebukaha, lanjut Larantuka. Begitu juga kembalinya dia dari Larantuka, Lebukaha, lanjut Menanga, lanjut Kabuta, Gorang, dan terakhir finish di Pelabuhan Lamakera, base campnya KM Rahmat Solor. Ini kalau nggak salah katanya orang-orang sini dia sudah bisa mengalahkan Trisakti. Dulu katanya Trisakti lebih cepat, tapi sekarang kecepatannya melebihi kecepatan Trisakti. Ada cahaya purnama itu, cahaya purnama dari Waibarang. Dari Waibarang Menanga PP. Mana? Oh iya, pesawat ke Papua. Mungkin ke Papua mungkin. Kecil. Jangan turun. Gak bisa, dia turun di pelabuhan.
M. Rahmat Solo. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kapal sabuk akan keluar dari Pelabuhan Menanga menuju Wulandoni, kemudian dilanjutkan dengan Wulandoni. Kapal-kapal jenis ini biasanya orang-orang, bukan biasanya ya, kalau di sini ya manusia berbagi. Ini kalau di Jawa kan tolnya darat, ini tolnya laut. Tol laut hasil karya Presiden Jokowi. Jadi kapal-kapal ini untuk menghubungkan pulau-pulau yang ada di Kabupaten Flores Timur khususnya dan ada di NTT. Masya Allah. Selamat jalan saudara. Dadah. Sampai jumpa. Dia ngambil langsung jalan. Lepas tali langsung jalan. Cepat juga ya. Wulandoni. Jadi prediksinya itu nyampe di Kupang harus jam 7 atau 8 WITA. Itu prediksinya. Kalaupun molor-molor ya mungkin jam 10, 11. Dari Pelabuhan Menanga kita menuju ke Pelabuhan Wulandoni, kemudian dilanjutkan ke Wulandoni Kupang. Tadinya pesawatnya hari Sabtu jam 11 kurang 5, tapi karena jadwalnya sering berubah, akhirnya kita reschedule ke hari Ahad di jam yang sama. Kita mundur 24 jam, dari aman lah, daripada hangis lebih banyak ya. Ini negeri saya, tempat kami dilahirkan dan kami dibesarkan. Welcome. Selamat tinggal Solo Timur. Bismillah, kita siap untuk safar ke Surabaya. Abu-abu. Ada tempatnya kan? Kamu itu udah Ustaz. Tahu naik kan di hono lah. Damping ortu, kami kan terima tamu. 101 kenapa nih? Transportasi lancar. Sekarang dia melancar sekarang be. Ferry kalau kereta kecil bisa menamisirin pulau-pulau. Kayaknya mungkin Rahmat Solar, mungkin Larang Tuka Wulandoni bisa ya. Kapal kayak gitu. Tinggal itu BMKG-nya itu kalau ada ini nggak boleh jalan. Dari Ende ke Sabu kan nggak boleh jalan sampai hari ini berjalan. Oh, Samandar. Cuaca. Kalau Samandarnya ada itu. Hampir ada mahalan,
bandar Mei tadinya ada urusan kami kalau kerja makan tahu. Nah mana deh mati dengan aja abang. Kalau mati udah itu kalau sudah ada urusannya sebandar. Yo kerja mah. Nah sebandar larang. Nah mereka kaji total apa kenal. Tetap kaya. Iya. Ya kami. Kalau sebala kamu dapat kaji ada. Kejamannya. Kejaman. Teka-teka ya. Rai aku pamer kebun jalur. Buku ya. Jadi mereka punya ini apa Google Map yang masih dulu beli 6 juta. Google Map itu udah titik ininya itu udah pemerintah. Jadi ketika ada cuaca buruk di mana itu udah tahu. Jadi itu langsung 6 juta kemarin. Boleh juga lah. Ada lagi untuk mancing. Posisi ikan di mana itu langsung udah tahu. Iya. Nah, ikan nih. Jolor 3 jam, kupang dan kupang. Jolor. Nah, itu dibakar. Ada yang lebih cepat lagi. 3 jam kan nggak mungkin, Bah. Ina Maria yang dari Larantuka Lembata 1 jam. Anggap aja mungkin jolornya 6 jam lah, 6 jam. Besar-besarnya. Namanya Pulau Bolong, sebuah pulau kecil, mungkin 100 meter kurang lebih ya. Ada sebuah pulau kecil di tengah lautan yang luas. Dataran Lembata. Di belakang saya ini dataran Lembata, Lembata berlebar. Ini ujung barat Lembata. Kalau di belakang saya yang bukan ini ya, ini masih Lembata juga ya. Yang di belakang lagi, itu Pulau Solor, pulau satu pengalaman saya itu. Lembata. Ini punyanya nelayan, namanya Rompong. Jadi dia memasang ini, nanti ada ikan-ikan naik. Abang makan ya, seperti apa ya nggak paham. Ini ya pasti punya nelayan ini. Karena ini anginnya dari arah tenggara, maka ombak-ombaknya
tidak terlalu mengerikan. Kalau saat angin barat tiba, kadang itu kapal tidak mendapatkan izin untuk berlayar, mendapatkan izin dari Syah Bandar untuk berlayar. Ya begitulah. Jadi salah satu moda transportasi laut di NTB yang murah dan cukup nyaman, walaupun untuk masalah pembersihannya masih perlu untuk diperbaiki ya. Ya ini, jadi ketika transportasi ini ada perubahan jadwal, maka akan berdampak pada rute-rute yang lainnya. Contoh, tiket pesawat saya kan dari Kupang ke Surabaya itu besok Sabtu. Terjadwalnya jam 10.55. Biasanya saya biasanya naik kapal feri dari Waibaru ke Larantuka langsung. Itu paling lama, paling cepat 12 jam, paling lama 15 jam. Jadi ketika kita berlayar dari Waibaru hari Jumat jam 1 siang, maka paling tidak nyampe di Kupang jam 1 dini hari atau jam 2 dini hari. Paling lambatnya jam 4 dini hari. Tapi karena ada perubahan rute di akhir-akhir waktu ini, maka tiket pesawat saya pun hampir hangus kalau saya harus naik feri. Karena feri yang sesungguhnya dengan rute Bandung Kupang itu di jam yang sama dia harus melayani Waibalu ke Lewoleba dulu. Habis dari Lewoleba baru dia lanjut ke Kupang, dan itu menambah sekitar 12 jam lebih. Kalau menambah 12 jam lebih, maka mungkin bisa jadi saya nyampe di Kupang besok sorenya. Nah, tiket pesawat saya kan pagi, jam siang. Ya akhirnya ya kita reschedule juga tiketnya. Reschedule ke hari Ahad. Oke, Lembata atau Lewoleba. Kita ini safar sama keluarga. Tapi kumpul kayak gini kok ngomongnya tentang rapat terus. Lama tak jumpa, sekali jumpa bahas rapat juga. Tiaman temu lumba-lumba. Ikan yang paling pintar ini lumba-lumba ini. Kalau pulang sore itu lihat seperti ini. Lumba-lumba ini. Lumba-lumba. Kira-kira Temu. ya? Ikut ombaknya ini. Kok ngerti ya, senang gitu ya. Ikan paling pintar. Ternyata dia ini sama paus akro ya. Gunakan namanya ya. Oh iya. Paus mengerikan juga pausnya. Mengarungi lautan di Laut Sawu menuju ke Pelabuhan Wulandoni. Alhamdulillah nyampe di Wulandoni sekitar maghrib. Kemudian setelah itu kita istirahat sebentar, tahu-tahu kapal sudah berlayar. Jadi kapal berlayar dari Wulandoni menuju Kupang. Katanya sih keluar dari pelabuhan sekitar jam 10 malam atau 10 WITA. Pelayaran dari Wulandoni menuju Kupang, dan ya alhamdulillah perjalanan lancar, tidak ada angin atau gelombang yang tinggi. Sampai di Kupang sekitar jam 10 siang, 10.30 siang. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل
فذنبي كبير وزادي قليل فمنا علي بعفو جميل إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك دليل فذنبي كبير وزادي قليل فمنا علي بعفو جميل أتيت أجر خطايا السنين أتيت إلى أرحم الراحمين وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليل. Halo guys, pagi hari ini kita masih di Laut Sawu. Jadi Laut Sawu kemarin siang sekitar jam 13.30 WITA berangkat dari Pelabuhan Menanga dan sampai di Pelabuhan Wulandoni itu sekitar zuhur. Kemudian berangkat dari Wulandoni jam dari Pelabuhan Menanga 13.30 WITA nyampe di Wulandoni sekitar maghrib ya, setelah maghrib sebelum isya. Dari Wulandoni kita lanjut ke Kupang, berangkatnya jam 10 malam. Nah, saat ini masih di atas laut. Entahlah, kalau sesuai jadwal harusnya jam 7 pagi, jam 7 WITA atau jam 8 WITA. Namun sampai saat ini belum juga terlihat kapan nyampainya ini. Masya Allah, inilah indahnya berlayar tak bertepi. Mohon doakan ya guys. Nah, ini bersama penumpang gelap ini. Penumpang dari Surabaya. Tidak kuat dinginnya lautan. Angin laut dinginnya luar biasa guys. Ini di puncak tertinggi kapal Sabuk Nusantara 55. سبحانك ربي سبحانك ربي سبحانك ربي Nah, biasanya perahu-perahu di NTT untuk menghemat bahan bakar itu mereka menggunakan layar sebagai mesin tradisional. Jadi nelayan-nelayan di sini sudah pintar-pintar. Bahkan angin yang datangnya dari depan kapal, mereka pun bisa berlayar ke depan. Bayangkan itu. Jadi ada teknik mengarahkan layarnya biar angin walaupun dari depan pun bisa kapalnya maju menghadap angin dengan layar. Alhamdulillah, setelah pelayaran selama 21 jam kurang lebih dari Pelabuhan Menanga menuju Pelabuhan Bolok, Kupang, akhirnya kami pun tiba di Kupang tepat pada pukul 10 lebih sedikit
Wita. Ini persiapan untuk turun karena kami sudah ditunggu. Insya Allah kami nanti saya sama Abang Sulaiman nginap di rumahnya Opu Abdullah dan Kak Muhammad serta istri langsung ke Pondok Pesantren Hidayatullah Kupang. Dan besok insya Allah kami langsung melanjutkan perjalanan kembali ke Surabaya. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, monggo silakan di subscribe dan nyalakan loncengnya. Jika informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat, silakan untuk disebarkan kepada rekan-rekan atau ke kerabatnya, agar channel ini bisa semakin bisa memberikan informasi yang lebih luas kembali. Terima kasih.